Halo kawan dan kerabat di mana saja Anda berada. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Frederick Makitan. Kembali lagi menjumpai Anda di ruang yang sama dalam acara Dia. Nah, kita akan meneruskan perjalanan panjang kita, yaitu mencoba belajar dan merenungkan apa saja perkataan yang keluar dari mulut Yesus yang diucapkan oleh Yesus sendiri dalam kehidupan dan pelayanannya selama kurang lebih 3 tahun di tanah Palestina, Israel, 2000 tahun yang lampau. Dan dalam episode hari ini, saya ingin menyajikan sebuah tema, dan tema ini diangkat atau merupakan kutipan dari perkataan Yesus yang diucapkan oleh Yesus sendiri, yaitu, "Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Nah, ini ada di dalam satu kisah yang sangat mengagumkan, yang kisah ini dilaporkan atau dituliskan oleh Matius, salah satu murid Yesus, dan juga Lukas, seorang peneliti, seorang tabib atau dokter pada zaman itu. Kita bisa baca, Anda bisa membacanya dalam Matius pasal 8 ayat 5-13, juga dalam Lukas pasal 7 ayat 1-10 untuk memahami secara tepat dan jelas kisah ini. Nah, tapi berikut ini saya cuma membacakan 2 ayat saja yang ditulis oleh Matius, yaitu dalam Matius pasal 8 ayat 7 dan 13. Di sini dikatakan, Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah, kawan, mungkin kalau hanya cuplikan ayat ini saja ya tidak begitu jelas ini. Seperti apa nih? Kenapa kok Yesus bicara seperti ini? Kepada siapa dia berbicara? Dalam peristiwa apa? Dalam situasi apa? Makanya saya juga akan berikan latar belakang dari kisah ini supaya kita bisa mengerti apa yang diucapkan Yesus ini. Jadi kita masih ingat dalam episode yang lalu kita belajar tentang dari satu peristiwa, yaitu Yesus menyembuhkan seorang berpenyakit kusta. Itu tepat pada waktu Yesus selesai berkhotbah dalam satu khotbah yang panjang, khotbah di bukit di Galilea dekat kota Kapernaum juga. Nah, selesai khotbah itu Yesus turun ke bawah dan kemudian orang banyak masih ada di situ dan juga ada orang-orang banyak yang lain. Dan juga tersisiplah, datanglah seorang penyakit kusta yang mohon untuk Yesus sembuhkan. Nah, selesai itu, jadi peristiwa penyembuhan oleh Yesus atas orang kusta ini selesai. Saya tidak akan mengulas itu ulang lagi. Nah, setelah peristiwa itu Yesus turun dan masuk ke kota Kapernaum. Kota Kapernaum ini kota terbesar di Galilea pada zaman itu. Ini juga merupakan kota dagang atau kota perdagangan ya. Terletak di pinggir, di tepi Danau Galilea, danau yang terkenal itu. Jadi Yesus masuk di kota ini, kota yang terkenal ini, dan kota yang penduduknya sedikit lebih padat dari kota-kota kecil lainnya. Nah, di situ terjadi satu peristiwa lagi. Nah, rupanya berita tentang Yesus terus menerus ya, dari mulut ke mulut, viral lah di situ. Jadi orang tahu Yesus sedang masuk kota Kapernaum. Kebetulan di situ ada seorang perwira Romawi. Tidak disebutkan namanya, tapi dikenal dengan jabatannya itu centurion. Centurion itu adalah perwira pemimpin satu pasukan, biasanya itu sekitar 80-100 orang ya, satu pasukan yang dipimpin oleh seorang centurion, perwira semacam itu. Dan ini merupakan pasukan elit ya, pasukan elit ya, sekarang katakanlah pasukan-pasukan khusus ya, dari
kekaisaran Romawi yang sedang menjajah Israel pada saat itu. Ditempatkan di Galilea satu perwira itu ya, karena Galilea juga terkenal ada banyak pemberontak di situ, orang Yahudi yang selalu mau saja melawan, memberontak terhadap kekaisaran atau penjajahan Romawi pada waktu itu. Nah, perwira ini punya seorang hamba. Jadi hamba ya, di zaman dulu itu hamba itu banyak. Jadi orang kaya pasti punya hamba. Nah, tapi hamba ini sakit dan hampir mati. Jadi perwira ini prihatin sekali. Dia sangat kasihan kepada hambanya ini. Dia punya belas kasihan yang tinggi terhadap hambanya ini. Jadi mendengar adanya Yesus memasuki kota Kapernaum, dia berjuang supaya kalau bisa bertemu dengan Yesus, memohon belas kasihan Yesus, karena Yesus dia kenal sebagai seorang yang dapat melakukan mujizat, seorang penyembuh, seorang yang baik hati dan seterusnya. Jadi dia berharap satu-satunya orang yang bernama Yesus ini, yang juga sudah dikenal ini, yang bisa menolong untuk menyembuhkan hambanya yang ia kasihi itu. Nah, karena itu perwira ini datang. Memang ini dicatat oleh Matius dan Lukas ya. Lukas ini seorang peneliti, seorang dokter, dia seringkali lebih detail dalam segala hal ya, lebih detail soal tempatnya, soal prosesnya, soal apa saja ya, siapa-siapa yang ada di situ. Jadi saya gabungkan dua cerita ini, yang dari Lukas dan juga dari Matius, yang kadang-kadang singkat-singkat saja. Jadi perwira ini memang seseorang yang mempunyai hubungan baik dengan orang Yahudi. Nah, ini juga agak aneh, tetapi itulah yang terjadi. Lalu dia berusaha untuk bisa menemukan tua-tua Israel pada waktu itu, ya orang-orang yang penting di dalam rumah ibadat orang Yahudi, minta tolong supaya kasih bertemu Yesus dan mohon supaya Yesus datang untuk menyembuhkan hambanya. Jadi datanglah tua-tua Israel mohon dengan sangat supaya Yesus, temui Yesus dan mohon supaya Yesus datang untuk menyembuhkan. Mereka memberikan beberapa alasan, perwira ini orang baik. Bahkan dia yang membiayai sinagoge atau pendirian rumah ibadat orang Yahudi di kota Kapernaum yang terkenal itu. Dia biayai semua secara pribadi, luar biasa ya. Jadi dia begitu menghormati orang Yahudi. Walaupun orang Yahudi selalu jaga jarak dengan dia karena dianggap sebagai orang kafir kan. Nah, tapi dalam cerita Matius menunjukkan bahwa akhirnya si perwira ini juga datang bertemu dengan Yesus. Jadi mereka memohon. Lalu Yesus berjanji, "Oke, saya akan datang untuk menyembuhkan. Saya akan datang ke sana." Nah, tapi kemudian akhirnya berita itu sampai ke sana, sampai ke perwira. Perwira juga akhirnya, ini dia sungkan sekali terhadap Yesus. Dia kan tahu dirinya nih dianggap oleh orang Yahudi, apalagi orang yang terkenal seperti Yesus. Dia berpikir bahwa terlalu mulia. Karena orang-orang asing dianggap sebagai orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Allah Israel. Jadi dia sadar akan keadaan ini, ya tidak mungkinlah. Jadi dia juga merasa sangat sungkan, tidak pantas untuk bertemu Yesus. Lalu Yesus bilang akan datang. Ini juga dia merasa tidak pantas untuk Yesus datang ke rumahnya. Yesus kan orang Yahudi, orang terkenal yang punya kedudukan yang cukup tinggi dari segi strata agama, strata sosial keagamaan di sana. Jadi dia bilang, ya sudah Yesus tidak usah datang. Katakan saja, sepatah kata saja maka hambaku akan sembuh. Cukup rendah hati dia ya. Dia juga seorang perwira, dikasih contoh. Kalau saya suruh ini, suruh itu, semua taat, semua orang bawaan saya taat. Nah, dia memandang Yesus juga seakan-akan seperti perwira tinggi di atas dia. Sehingga katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Tapi Yesus melihat orang semacam ini. Yesus katakan bahwa pada orang-orang yang ada di situ, saya tidak pernah jumpa orang yang seperti ini. Ini orang luar biasa. Dia seorang Ya kalau kita dalam bahasa sehari-hari, ini orang beda sekali dengan orang Yahudi. Di orang Yahudi sendiri, dalam kalangan orang Israel sendiri, tidak ada orang yang punya iman sebesar orang ini.
yang begitu baik seperti orang ini. Jadi Yesus memuji-muji sang perwira ini, tapi tidak langsung di depan mata dia, tetapi berkata kepada orang-orang bersama-sama dia itu, termasuk murid-muridnya. Nah sekarang tiba-tiba dapat berita, lah itu apanya sudah sembuh, orang itu sudah sembuh. Hanya dikatakan, hanya sepatah kata saja, Yesus katakan pada dia, yang ini menjadi tema, yaitu jadilah seperti yang engkau percayai. Jadi percayanya itu dilihat oleh Yesus. Yesus katakan jadilah seperti yang engkau percaya, dan anaknya langsung sembuh. Mereka dapat berita, anaknya sudah sembuh. Nah ini peristiwa yang terjadi. Nah sekarang kita sudah bisa melihat kedudukan kata ini. Jadi Yesus tadinya katakan bahwa aku akan datang untuk menyembuhkannya. Lalu sekarang Yesus katakan jadilah kepadamu, kepada perwira ini dan orang-orang utusannya itu, jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai. Dan ternyata hamba dari perwira ini sembuh. Nah, kawan, apa yang kita pelajari di sini kalau kita melihat ini ya? Kita belajar dari perwira Romawi ini. Perwira dia dianggap sebagai orang kafir ya. Dianggap sebagai orang yang tidak pantas ya. Tidak begitu jelas apakah dia seorang proselit, artinya orang yang asing tapi yang memeluk, yang percaya kepada Allah Israel dan memeluk agama Yahudi. Dia tidak jelas, tapi yang jelas apa yang kita lihat pada orang ini? Pertama, dia seorang yang baik hati. Itu kelihatan sekali dari bagaimana sikapnya dan belas kasihan kepada hambanya. Nah ini aneh, orang-orang Yahudi sendiri melihat kalau sudah disebut hamba itu sudah seperti barang biasa saja. Kalau sudah tua, sudah tidak kuat lagi, mereka jual saja dengan harga lebih murah. Mereka cari membeli hamba yang lain ya, budak yang lain. Jadi tapi untuk melihat supaya berbelas kasihan bagaimana supaya menyembuhkan dan seterusnya, bukan hal yang biasa. Tapi ternyata perwira ini punya hati semacam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari bukti-bukti yang ada yang juga diceritakan oleh tua-tua Israel, dia ini membiayai pendirian rumah ibadat orang Yahudi di kota besar Kapernaum itu. Ini langka sekali, tidak ada orang asing yang kayak begitu. Apalagi ini seorang perwira Romawi, penjajah loh, bayangkan itu. Dia mempunyai hubungan baik dengan masyarakat, dia tuh rendah hati, dia bisa bergaul dengan masyarakat yang lain sehingga dia sangat dihormati. Padahal dia seorang perwira yang memimpin pasukan elit, yang siap sergap apa saja yang merupakan bahaya untuk mengancam pemerintahan penjajah Romawi. Itu orang luar biasa. Tapi sikapnya lain. Nah yang terakhir, bagaimana sikapnya terhadap Yesus? Dia seorang yang menyembah Allah Israel. Dia melihat Yesus sebagai satu sosok yang tidak ada duanya. Yang punya kuasa, punya belas kasihan, suka menolong. Seorang yang selalu juga hidupnya sangat sederhana, ada di mana-mana tapi dia punya kuasa untuk buat apa saja kalau ia mau, termasuk menyembuhkan orang sakit. Bahkan orang mati dibangkitkan pulang. Jadi dia melihat Yesus sebagai satu sosok ini yang dari Allah. Kalau tidak mungkin dari Allah. Kalau orang bisa melakukan itu, dia pasti dari Allah. Jadi kalau orang yang bukan dari Allah, ya mana bisa melakukan hal semacam itu. Dia memandang Yesus dengan cara pandang yang berbeda. Dan lebih dari itu, dia percaya. Nah, ini semua faktor-faktor yang ada dalam diri sang perwira ini yang membentuk dia menjadi satu orang yang menonjol dengan karakter yang istimewa ini. Dan terutama Yesus melihat hal bagaimana ia percaya kepada Yesus, maka Yesus berkenan. Yesus mau dan Yesus mau menolong hambanya. Di samping Yesus sendiri yang memang sudah berbelas kasihan. Yesus selalu datang ingin mau menyembuhkan orang, menyelamatkan orang, dan sebagainya. Nah, jadi melihat seorang perwira orang asing semacam begini, Yesus langsung katakan kagum. Tidak ada dia temukan orang semacam ini di Israel. Ternyata ada seorang asing yang dianggap sebagai orang kafir. Ternyata dia orang semacam ini. Baik hati, berbuat baik bagi bangsa Yahudi, bahkan membangun rumah ibadat bangsa Yahudi. Dan dia itu mengasihani hambanya sendiri. Dan dia begitu kagum, percaya, dan juga menyerahkan diri kepada kekuasaan Yesus untuk melakukan apa saja.
begitu rendah hati, maka Yesus katakan, jadilah seperti yang engkau percayai, yaitu hamba-Mu sembuh karena engkau percaya kepadaku. Ini yang kita pelajari. Jadi, siapapun kita, ya, Yesus tidak pernah memandang perbedaan. Seperti apa kita ini dari latar belakang bagaimanapun juga. Ya, bahkan kita mungkin dulunya orang yang jahat, ya, yang tidak peduli dengan Tuhan. Tapi sekarang yang Yesus peduli adalah apakah kita sekarang percaya dan mempercayakan diri kepada Yesus. Maka Dia akan berbuat sesuatu untuk kehidupan kita. Terutama keselamatan yang kekal dan juga bagaimana hidup yang benar selama ada di bumi ini. Inilah yang kita pelajari dari seorang perwira ini. Percayalah akan Dia, datanglah kepada Yesus, maka engkau akan menerima keselamatan itu. Baiklah, saudara. Terima kasih atas seluruh perhatian Anda dan saya berdoa agar Tuhan memberkati Anda melalui renungan yang singkat ini. Akhirnya saya harus mundur diri dari hadapan Anda untuk berjumpa lagi dalam acara Dia pada episode berikutnya. Tuhan memberkati Anda. Get your message, have a good day, and see you next time. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.